Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Ultra dimanapun Anda berada, seperti biasa di sore yang berbahagia ini di studio podcast Ultra kami sudah kedatangan tamu. Di sore yang berbahagia ini kita mengkhususkan akan berbicara soal pendidikan, terus dengan pendidikan dasar. Nah, di studio sahabat podcast Ultra sudah hadir tamu kami Mas Inggar Saputra. Bagaimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Jadi sahabat podcast Ultra, Mas Inggar Saputra ini adalah tenaga ahli Direktorat Sekolah Dasar, tenaga ahli kejar mutu Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Betul ya Mas Inggar begitu ya? Betul. Ya. Bagaimana kabar Mas Inggar? Alhamdulillah sehat luar biasa hari ini. Ini baru cerah. berapa hari di Konawe Utara ini Mas Inggar? Kurang lebih sebulan kemarin. Sebulan ya? Kegiatan. Apa programnya di Konut ini? Jadi program Kejar Mutu ini kan program yang lahir atas kondisi pendidikan di Indonesia. Ketika mengalami pandemi, tentunya pembelajaran online bikin semua stakeholder, baik dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan juga siswa mengalami tekanan stres yang tinggi. Nah, untuk itu kami menggagas program ini. Apa yang dilakukan sebenarnya? Lebih kepada kegiatan meningkatkan literasi, ini kemampuan membaca, terus kemampuan mengeja, kemampuan menulis, lalu numerasi, berhitung, dan juga pendampingan psikososial. Tapi melihat angka kekerasan juga sedang tinggi di anak, apalagi dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka materi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan juga materi tentang pendampingan pembelajaran tatap muka karena sebentar lagi sekolah akan dibuka. Berarti sejak tahun 2020 ya, awal COVID ini bergulir program begitu? Ya, betul, sejak tahun 2020. Selain Sultra, sudah ada daerah lain yang pernah dikunjungi begitu? Untuk tahun 2020, kita fokus ke beberapa daerah seluruh Indonesia, tapi untuk tahun ini fokus ke daerah 3T. Salah satunya adalah Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara. Iya. Mas, ini kan boleh jadi ini salah satu bentuk keprihatinan kita terkait dunia pendidikan kita, karena saat ini kalau kita membaca data ternyata Indonesia ini justru minat bacanya rendah sekali ya. Bagaimana? Apakah nanti ini Kejar Mutu juga ini mengajarkan kepada siswa terkait minat baca ini supaya ke depan ini ya minimal minat bacanya ini ya generasi muda ya meningkat lah begitu. Ya, jadi kalau kita bicara literasi sebenarnya bicara pada 3 tahap. Bagaimana pertama kemampuan anak-anak mengeja huruf. Ini yang terjadi dan banyak sekali terjadi dari 3T. Kemampuan mengeja masih rendah. Yang kedua setelah dia bisa mengeja adalah kemampuan membaca dengan lancar. Setelah kemampuan membaca dengan lancar, baru kemampuan memahami makna dan substansi dari bacaan tersebut. Nah, ini sebenarnya yang 3 hal ini sebenarnya yang berusaha dikejar pemerintah pusat. Sisi lain keprihatinan, tapi sisi lain ini dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk memajukan literasi di Indonesia. Jadi begini, ini kan program dari Kemendikbud pusat ya, pusat. Ini berarti ada peluang daerah ya. Kalau misalnya daerah tertarik untuk kemudian ini menggerakkan ini ya program Kejar Mutu ya, saya kira boleh-boleh saja nih ya kalau misalnya pemerintah daerah ingin memajukan dunia pendidikan melalui Kejar Mutu begitu. Ya, justru ke depan ini yang akan difokuskan daerah dengan dukungan APBD-nya. Apalagi daerah-daerah dengan sebenarnya tingkat serapan yang tidak begitu menggembirakan. Maka bisa mengadopsi program ini tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal dan kapasitas tenaga pengajar atau tim pendukung di masing-masing daerah. Iya. Jadi Mas, ada misalnya kalau Mas Inggar ini dengan tim ini ingin turun, kira-kira sekolah apa saja yang memenuhi unsur supaya kemudian ini program Kejar Mutu ini bisa dijalankan di sekolah begitu? Yang pertama kita melihat dari karena memang tadi fokusnya salah satu tingkat kekerasan terhadap anak, bagaimana di sekolah itu apakah terjadi bullying atau kekerasan, itu jadi prioritas karena artinya sekarang dunia pendidikan sudah bertransformasi, sudah berubah. Kita tidak bisa lagi mengajar dengan mencubit, mengajar dengan mengomel secara keras, membentak. Ada cara-cara yang manusiawi itu ditekankan. Boleh. Yang kedua adalah bagaimana sekolah itu tingkat literasi dan numerasinya. Saya rasa kalau semua sekolah di sebagian besar daerah ya, sebagian besar apalagi 3T itu sangat membutuhkan dan sangat, kalau saya subjektif,
menilainya sangat membutuhkan program ini. Bagaimana percepatan literasi numerasinya harus diangkat. Ya, jadi ya ini tawaran konsep ini bagi Pemda ini. Artinya kalau kemarin Kemendikbud, nah mudah-mudahan ke depan ini daerah bisa memprogramkan juga ini ya. Dan saya kira ini setiap daerah ataupun secara nasional APBD 20% diantaranya APBN atau APBD itu dialokasikan untuk pendidikan. Saya kira kalau untuk memajukan pendidikan ini Mas Ingar perlu juga ya Pemda-Pemda ini mengambil program begitu. Ya justru saya melihatnya bahwa Pemda itu harus mengambil inisiatif. Artinya tahun ini program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, varian turunannya banyak sekali. Salah satunya kejar mutu. Tentu juga ada kampus penggerak, organisasi penggerak, guru penggerak dan lain-lain. Tapi kalau program kejar mutu ini program berbobot. Artinya ketika kita bicara hal yang paling menyentuh, yaitu bagaimana literasi, numerasi dan tekanan mengatasi tingkat stres dan tekanan psikososial anak, guru dan kepala sekolah juga ya stakeholder pendidikan di daerah-daerah. Jadi begini Mas Ir, kalau misalnya saya berpikir begini, kira-kira ini kalau program kejar mutu ini Kemendikbud, seberapa besar strategisnya ini untuk membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa ya minimal dari sekolah dasar begitu ya. Kita bicara hal sederhana misalnya. Saya asumsikan seperti satu daerah kabupaten kota, satu lingkungan desa, misalnya ada sekitar 1.000 orang. Dengan 1.000 orang, 100 orang diambil sampel anak dari warga desa tersebut. Kalau dari 1.000 orang itu, katakanlah 100 orang tua siswa itu masih mengalami buta huruf, artinya kan tingkat keterbutuhan itu tinggi. Dan memang di daerah-daerah tidak semua mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga harus dipenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya adalah kemampuan dasar, yaitu literasi dan numerasi. Seperti itu kira-kira Mas. Oke siap, ini Mas Ingar. Jadi memang ini sangat dibutuhkan program kejar mutu pendidikan untuk hadir di tiap-tiap daerah Mas Ingar. Di 1 bulan ya, berapa 1 bulan Mas Ingar? 1 bulan. 1 bulan penuh ya. Ini kalau boleh tahu apa saja ini kegiatannya di sekolah, misalnya kejar mutu yang dilakukan? Yang paling esensial adalah kami melakukan penilaian awal. Artinya melihat dari sekolah dengan mengambil random samplingnya. Satu sekolah itu sekitar 50 siswa dari kelas 2 sampai kelas 6. Kenapa kelas 1 nggak diambil? Karena kelas 1 itu ada proses peralihan yang baru masuk ke sekolah dasar ataupun mereka dari TK ke sekolah dasar. Makanya kita menguji dari kelas 2 sampai kelas 6. Literasi numerasinya. Setelah itu kan bisa dilihat sehingga metode apa yang tepat. Ini kan yang sering terjadi di dunia pendidikan, kita menyamaratakan semua anak. Sehingga sebenarnya nggak bisa. Dari situ kan nanti pendekatannya berbeda. Apakah mereka perlu pendampingan khusus sekolah sore? Apakah mereka harus diajarkan media belajar? Atau anak-anak SD ini kan bisa bermain sambil belajar. Nah, yang kedua adalah penyuluhan kepada orang tua. Yang terjadi di banyak tempat adalah tingkat kekerasan guru terhadap anak tinggi. Dan problematikanya guru menyalahkan anak, orang tua menyalahkan guru dan seterusnya, itu nggak selesai. Makanya kami mengadakan penyuluhan kepada guru-guru bagaimana cara kreatif yang mengajar dengan pendekatan-pendekatan humanis, dan juga bagaimana orang tua itu lebih peduli terhadap anak dan siap menghadapi perubahan. Artinya cara orang tua mengelola anak itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekarang anak-anak makin pintar, makin kecanduan gadget, itu luar biasa anak-anak kita sekarang. Sehingga berarti ini kejar mutu juga, ini program kejar mutu ini ada kaitannya dengan pembelajaran digital begitu, artinya ada akselerasi begitu. Artinya kalau di daerah 3T ini kan salah satu kendalanya ini soal teknologi begitu. Bagaimana di kejar mutu ini? Sebenarnya kita tidak terlalu mengejar digital dalam arti mengikuti perkembangan sekarang, revolusi industri, society 4.0. Kita lebih bagaimana menanamkan khusus digital. Nantinya praktik baik seperti sekarang kan hampir semua sekolah apalagi di Sultra ini kabarnya mendapatkan bantuan fasilitasi WiFi, jaringan internet. Artinya itu bisa dimanfaatkan dalam pengadaan lab ke depannya dan juga pembelajaran dasar. Jangan sampai siswa kita dasar banget. Untuk ukuran SD Microsoft Office saja belum bisa. Itu sebenarnya lebih kita angkat. Pembelajaran TIK yang sederhana Office. Buat anak-anak SD. Boleh. Mas Ingar, kalau saya bagaimana Mas Ingar melihat ini pendidikan secara keseluruhannya di Indonesia kita ini, apa yang perlu
dalam ya minimal sekolah dasar ini dari pandangannya Mas Inggar ini yang konsen di bidang pegiat pendidikan begitu. Jadi yang kita butuhkan sekarang banyak hal. Pertama adalah problematika tadi realitas mutu pendidikan. Artinya kemampuan membaca, menulis, berhitung anak masih sangat rendah. Di sisi lain kita juga dihadapkan masalah kekurangan guru di hampir semua daerah termasuk di Sultra, saya rasa seperti itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemampuan manajerial kepala sekolah. Artinya ada guru, ada siswa, kalau kepala sekolah tidak cakap repot juga. Perangkat-perangkat kepemimpinan dari kepala sekolah juga bagaimana dukungan dari politik pendidikan dari dinas pendidikan maupun dukungan anggaran juga harus mencukupi. Tapi satu hal saya mencoba melihat bahwa pendidikan kita ini di bawah kepemimpinan Mas Makarim, Mas Menteri akan beranjak ke arah situ. Kita mulai dari hal-hal yang berbasis mutu pendidikan dan kita harus optimis ada perubahan ke depan dengan dunia pendidikan di tanah air. Iya, itu yang kita harapkan Bang Ira, seperti tadi juga misalnya menumbuhkan minat baca itu kan. Indonesia ini dari 67 negara yang disurvei di dunia, kita justru berada di peringkat 62. Artinya miris sekali ya, karena minat baca bangsa kita ini sedang menurun begitu. Ini adalah PR kita bersama Mas Inggar. Semua termasuk Mas Inggar ini yang pegiat pendidikan ya. Mas Inggar, kalau misalnya ini kan Pemda mungkin belum tahu betul soal konsep kejar mutu pendidikan ini. Kalau misalnya tiba Pemda misalnya siap, kira-kira timnya Mas Inggar ini siap untuk memfasilitasi. Saya rasa di kesempatan ini kita bisa berbagi banyak hal. Pertama adalah praktik baik. Artinya kan ada contoh dari pusat yang bisa diteruskan di daerah. Praktik baik ini harus dilanjutkan. Yang kedua, sinergitas. Tentunya kami sangat mendukung apabila ada daerah-daerah yang berkeinginan mengadopsi program ini, dan tentu disesuaikan. Artinya kita tidak bisa melibatkan diri sendiri. Dinas tidak bisa berdiri sendiri. Ada di sini kampus-kampus yang bisa dijadikan dukungan, apalagi mereka memiliki kecakapan mengajar, dalam arti sekolah guru atau mungkin kampus fakultas pendidikan itu harus dilibatkan. Yang kedua adalah orang-orang yang terlibat di lapangan. Artinya harus ada SDM lokal yang mengerti adat, tradisi, kearifan lokal setempat yang bisa dilibatkan untuk mengajar. Karena tidak semua mahasiswa ketika terjun ke lapangan mereka tahu ilmunya, tapi bagaimana prakteknya juga kita perlu pendampingan juga itu. Itu penting. Termasuk bagaimana pendampingan menghadapi budaya lokal setempat. Karena kami membawa konsep ini selain literasi numerasi adalah pendamping psikososial. Artinya anak-anak diajar main, apa sih sebenarnya permainan khas Sultra? Apa sih permainan, kalau kita bicara suku Tolaki, suku Muna dan lain-lain, itu kan bisa dibawa. Nilai-nilai kearifan lokal itu jangan sampai tergerus juga. Artinya anak-anak, apalagi sekarang tadi saya bilang kecanduan gadget, teknologi, mereka lupa ada permainan tradisional, asik loh dimainkan loh. Nah itu anak-anak harus diarahkan seperti itu. Mas Inggar, ini kan bergulir harus ada pendamping dari kampus ya. Bagaimana program ini? Apakah misalnya bisa dijalankan oleh Pemda tanpa ada pendampingan dari kampus, atau memang ini program harus berbarengan begitu? Saya rasa kampus harus dilibatkan. Artinya gini, yang terjadi saat ini dunia pendidikan tinggi kita bagaikan menara daging, artinya terpisah dengan realitas. Kita nggak mau begitu. Artinya mereka yang terdidik, para intelektual di kampus tercerahkan harus melihat ke bawah ada masalah apa sebenarnya. Jadi tidak hanya berbasis riset juga, tapi praktek lapangan melihat bahwa ayo ambil peran serta bagian. Makanya tadi saya bilang stakeholder yang terlibat adalah kampus. Dinas pendidikan sebagai penanggung jawab resmi di daerah dengan dukungan Kemendikbud, dan tidak kalah pentingnya penggiat-penggiat pendidikan. Artinya sangat banyak peluang di sini para penggiat pendidikan apapun latar belakangnya yang memiliki niat baik, tekad yang baik, kemauan yang baik untuk aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi. Kita harus libatkan. Program ini akan merangkul sebanyak-banyak orang yang mau terlibat dalam pendidikan, tentu dengan tetap berorientasi tadi menyesuaikan dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan substansi dari program ini. Saya kira ini di Sulawesi Tenggara banyak kampus-kampus besar, ada Universitas Saloleo,
ada IAIN Kendari, ada Muhammadiyah dan sebagainya. Saya kira ini perlu dikolaborasikan ini untuk mengejar mutu pendidikan di Sulawesi Tenggara ini. Mas Inggar, apa harapannya Mas Inggar setelah ya kan pertama kali menginjakkan kaki di Sulawesi Tenggara ini. Ya, artinya tiba-tiba langsung datang ke Konut begitu. Setelah melihat Konut ini ataupun mungkin ya setidaknya Mas Inggar sudah melihat Sulawesi Tenggara secara menyeluruh ya, melihat mungkin atau membaca sekali. Apa harapan Mas Inggar ini ke depan? Kita perlu yang pertama kolaborasi. Artinya kita sudah harus berhenti dalam proses menilai baik dan buruk satu sekolah tanpa melihat apa yang terjadi di sekolah bersangkutan. Siswa bersangkutan, guru bersangkutan. Yang kita butuhkan kolaborasi, kita menilai, oh ada kekurangan di sini. Mari kita benahi bersama. Karena tidak selamanya kekurangan itu masalah kebijakan. Ada juga faktor sosiokultural masyarakat mempengaruhi juga. Anak gak sekolah bukan karena anak gak mau sekolah. Tapi misalnya ada fenomena ketika hari-hari tertentu anak-anak tuh ikut pesta sama orang tuanya, sehingga saya jadi berpikir kesadaran pendidikan berarti masih rendah di sini. Ada hal-hal yang kurang substansial ternyata lebih dipentingkan. Terus yang kedua, kita berharap ada nilai-nilai baru lah. Kenapa kami sebulan? Karena biar selanjutnya dipraktekkan. Praktek baik kita hanya memberi contoh, kita hanya memberikan nilai inspirasi baru buat mereka, kemudian nanti bisa dilanjutkan. Dan yang ketiga, kita harus bisa bangkit. Saya selalu bilang ke kepala sekolah yang menjadi objek sasar kami, ibu bisa. Saya bilang berhenti mempolarisasi Sultra ketinggalan dengan Jawa, dengan Sumatera, kota-kota besar, tidak. Kabupaten Konawe Utara dan kabupaten di Sultra punya kesempatan yang sama untuk maju ke depan. Pemerintah sudah kasih jalan, tinggal kita mau ngambil nggak peluang itu. Ya kuncinya juga ada di pemerintah daerah, mau nggak secara serius membenahi dunia pendidikan, dalam hal ini kapasitas literasi, numerasi, dan masalah-masalah dasar di pendidikan lain. Oke, masih ada yang saya sih berharap program ini bisa dilanjutkan oleh pemerintah daerah, apalagi pemerintah sudah memberikan contoh, memberikan teladan, dan kolaborasi dibuka seluas-luasnya. Orang yang mau berjuang bersama di pendidikan, apapun latar belakangnya, yang berniat baik, punya kemauan, punya tekad, motivasi, kita rangkul, kita ajak program ini. Ini era kolaborasi, dunia sudah berubah sejauh-jauhnya, dan kita harus ambil peluang itu agar kita nggak semakin tertinggal dengan apa yang terjadi di negara-negara lainnya maupun khusus Sultra dengan provinsi lainnya. Saya optimis Sultra akan menjadi pionir dalam pendidikan nasional, kebangkitan pendidikan nasional salah satunya harus Sultra, dan Sultra harus terus meningkat untuk pendidikannya. Oke, gitu, siap, Mas. Makasih banyak nih Mas Inggar. Ya, jadi sahabat podcast Sultra yang sama berbagi ini pun ada berada. Kira perbincangan kita sore ini kami cukupkan sampai di sini. Ini adalah PR besar bagi kita semua. Soal pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama, karena pendidikan ini adalah pendidikan ini adalah hak dasar dari setiap anak-anak yang Indonesia. Tidak boleh generasi muda Indonesia ini tidak mengenyam pendidikan dengan baik. Makanya ini dibutuhkan semua stakeholder untuk ikut terlibat. Seberapa besar yang dihasilkan SDM bangsa kita ini tergantung seberapa besar kemajuan pendidikan kita di bangsa kita ini. Sekian dari Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.